Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan di saat Leon masih berada di Holfors. Sementara itu, di Republik Alzer, Marie saat ini sedang gemetar akibat menahan rasa marahnya karena ternyata uang miliknya sekali lagi diambil oleh kelima idiot. Mendapati itu, Carla dan Kale kemudian mencoba untuk menenangkan Marie. Dan mereka juga mengatakan bahwa untungnya mereka telah menyembunyikan setengah dari uang itu. Jadi mereka masih memiliki cadangan uang. Dan juga berbeda dari sebelumnya, mereka saat ini juga sudah memiliki cadangan makanan. Jadi meskipun mereka tidak memiliki uang, mereka masih bisa bertahan hidup di sini. Namun meskipun begitu, Marie masih terlihat marah. Dan Marie lalu bertanya ke Carla dan Kale, bukankah dia sudah mengingatkan tentang betapa pentingnya uang kepada kelima orang itu? Namun mengapa mereka saat ini masih saja menggunakan uang itu untuk sesuatu yang tidak berguna? Sebenarnya setelah kehilangan uang yang pertama, Marie sudah menjelaskan bahwa uang mereka hanya akan digunakan untuk bertahan hidup saja. Dan untuk berjaga-jaga, Marie telah menyembunyikan setengah dari uang yang diberikan oleh Leon. Namun ternyata kelima idiot itu masih saja belum belajar dari kesalahan mereka. Saat ini Carla dan Kale masih mencoba untuk menenangkan Marie. Sementara Claire hanya melihat untuk menikmati situasi yang terjadi saat ini. Namun tidak disangka, kelima idiot yaitu Julius dan yang lainnya akhirnya sudah kembali lagi ke mansion. Dan dengan wajah yang sangat bahagia, kelima orang itu memberikan hadiah karangan bunga kepada Marie. Beberapa karangan bunga mulai berjejer di dalam mansion. Dan Carla yang melihat itu lalu bertanya mengapa mereka menggunakan uang simpanan menjadi seperti ini. Yang lalu dijawab Julius bahwa mereka hanya menggunakan sedikit uang saja. Dan bukankah uang itu akan segera diganti oleh kerajaan? Sebenarnya jumlah uang yang diberikan oleh Leon bisa dibilang cukuplah banyak. Akan tetapi karena Julius adalah pangeran, maka tidak akan aneh jika dia menyebutnya sebagai uang yang cukup sedikit. Dan untuk 4 orang lainnya, hal itu juga akan sama saja karena mereka adalah mantan pewaris dari keluarga bangsawan kelas tinggi. Jika dipikirkan lagi, tingkat kesadaran uang mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Marie. Bahkan setelah melihat Marie nampak marah, mereka malah berdebat bahwa hal itu terjadi karena hadiah mereka masih kurang mahal. Untuk sesaat, Marie pun akhirnya mulai tersenyum dan dia lalu meminta maaf atas kebodohan yang dia lakukan selama ini. Karena ternyata dia sudah salah dalam menggunakan metode untuk mendidik mereka berlima. Jadi Marie sekarang telah memutuskan bahwa dia akan mulai mendidik mereka dengan cara yang benar. Dan tak lama setelah mengatakan itu, senyum di wajah Marie tiba-tiba menghilang. Dan Marie lalu mulai meninju pipi kelima idiot itu satu persatu. Jika dilihat dari ukuran tubuh, pukulan Marie tidak akan memberikan efek yang berarti. Tetapi kali ini Marie menggunakan sihir pada tangan kanannya. Yang mana karena itulah pukulan Marie bisa membuat pingsan hanya dalam satu kali pukulan saja. Satu persatu akhirnya terlempar dan pingsan. Dan kali ini hanya tinggal Julius yang tersisa di hadapan Marie. Melihat amukan Marie, Julius kemudian bertanya apakah mereka sudah melakukan kesalahan. Dan dengan senyuman, Marie pun mengatakan bahwa dia telah mengusir mereka berlima. Setelah mengajar kelima idiot itu, Marie pun melempar mereka keluar dari mansion saat ini. Dan setelah mereka sadar, Marie pun menjelaskan bahwa dia akan menguji mereka semua. Selama ini mereka berlima tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang. Jadi selama 1 bulan di liburan musim panas, Marie ingin mereka untuk mencari pekerjaan. Akan tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan petualang. Jadi dengan kata lain, mereka harus belajar tentang kehidupan masyarakat saat ini. Mendengar itu, kelima orang itu nampak menjadi bingung karena mereka tidak pernah melakukan pekerjaan selain menjadi seorang petualang. Tetapi meskipun begitu, Marie masih melarang mereka untuk menjadi petualang.
Tujuan Marie adalah mengajari betapa kejamnya dunia yang ada di dalam masyarakat. Karena jika mereka masih menjadi petualang, mereka pasti akan masih bersikap boros. Marie sudah tidak peduli dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan, selama itu masih bisa menghasilkan uang. Selain itu, Marie juga memperbolehkan mereka pulang jika mereka sudah menyerah. Akan tetapi, jika mereka memang mencintainya, bukankah mereka bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Marie? Dan orang yang mendapatkan uang paling banyak adalah pria yang akan Marie sukai. Dan lalu setelah selesai menjelaskan, Marie pun langsung segera mengusir mereka berlima. Sementara Kel bertanya apakah mereka berlima akan baik-baik saja. Yang lalu hal itu dijawab Marie bahwa mereka pasti akan pulang jika tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Dan Marie juga sudah memberikan uang untuk bertahan hidup selama 1 minggu. Dan lalu setelah mengatakan itu, Marie menyuruh Carla dan Kel untuk segera merapikan penampilan mereka. Karena mereka bertiga hari ini akan makan malam di luar. Mendengar itu, Carla pun bertanya bagaimana tentang uangnya. Yang lalu dijawab oleh Marie bahwa itu bukan masalah. Julius dan 4 orang lainnya saat ini akan pergi untuk sementara. Jadi mereka bisa menggunakan uang simpanan untuk sesekali makan di luar. Terlebih Marie juga ingin memberikan penghargaan atas kerja keras yang sudah dilakukan oleh mereka berdua selama ini. Mendengar itu, Kel dan Carla pun langsung menjadi senang karena mereka bisa menghabiskan waktu bertiga tanpa harus memikirkan kelima idiot itu. Sementara itu, setelah diusir oleh Marie, Julius dan yang lainnya mulai berdiskusi dengan serius. Menurut perkataan Marie, pemenang dari ujiannya adalah orang yang bisa menghasilkan uang paling banyak. Jadi meskipun mereka adalah sahabat, mereka berniat untuk melakukan persaingan dengan serius. Dan setelah memulatkan tekad, mereka pun akhirnya mulai berpisah. Dan lalu 3 hari akhirnya sudah berlalu. Dan Julius saat ini nampak terlihat frustasi di dalam kamar hotel murah yang dia sewa. Saat ini Julius sudah hampir kehabisan uangnya karena dia sudah terlalu boros pada hari pertamanya. Selama 3 hari ini Julius sudah serius untuk mencari pekerjaan. Akan tetapi tidak ada satupun orang yang menerimanya. Memikirkan itu, Julius pun bertanya-tanya tentang apa yang salah dengan dirinya saat ini. Dan Julius saat ini juga berpikir bahwa 4 orang lainnya pasti juga mengalami nasib yang sama dengannya. Karena jika tidak, Julius tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika dia sampai menjadi satu-satunya yang gagal. Memikirkan itu, Julius kemudian berniat untuk menemui mereka berempat dan kembali ke mansion bersama-sama jika mereka sampai gagal dalam menjalankan ujian ini. Dan lalu keesokan harinya, Julius masih mencoba untuk melamar pekerjaan di sebuah restoran. Dan dalam wawancara itu, Julius malah menyebutkan bahwa dia adalah mantan putra mahkota. Dan dia saat ini sedang belajar tentang kehidupan masyarakat. Jadi Julius kemudian memohon supaya diizinkan bekerja di restoran ini. Akan tetapi lamaran Julius itu langsung ditolak oleh manajer restoran karena mereka tidak mungkin mempekerjakan seorang mantan putra mahkota. Mendengar itu, Julius malah mempertegas bahwa meskipun dia adalah mantan putra mahkota, namun dia masihlah seorang pangeran. Jadi dia masih memiliki reputasi yang cukuplah bagus. Namun meskipun begitu, manajer itu masih menolak Julius. Dan pada malam harinya, Julius yang masih belum mendapatkan pekerjaan saat ini duduk terdiam di sebuah taman di kota. Julius saat ini berpikir bahwa dia tidak menyangka mencari uang akan menjadi begitu sulit. Dan dia saat ini juga sudah tidak memiliki uang untuk membeli makanan atau menyewa kamar. Memikirkan itu, Julius pun kemudian teringat dengan 4 orang lainnya. Dan Julius selalu memutuskan untuk berjalan-jalan dan melihat kondisi mereka saat ini. Di dalam pikiran Julius, jika mereka gagal, mereka akan mencoba untuk meminta maaf kepada Marie. Tetapi ternyata di saat berjalan di sebuah restoran, Julius melihat ada Greg yang sedang makan malam bersama orang lain. Nampaknya Greg saat ini sudah mendapatkan pekerjaan dan dia sedang makan bersama dengan rekan kerjanya. Melihat itu, Julius pun berpikir bahwa dia nampaknya harus mencoba lebih keras lagi. Tetapi di saat Julius pergi dari tempat Greg, dia malah bertemu dengan Jill di jalan.
Jill saat ini memakai jas dan juga membawa sebuah koper, dan dia saat ini nampaknya sedang terburu-buru untuk menghadiri rapat bisnisnya. Jadi Jill kemudian meninggalkan Julius di jalan, sementara Julius yang melihat itu langsung mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Sahabat terdekatnya saat ini ternyata sudah mendapatkan pekerjaan, dan Julius saat ini mulai berjalan dengan terhuyung-huyung hingga akhirnya dia pun sampai pada sebuah tempat teater, dan di sana Julius dikejutkan dengan nama Brad yang akan tampil di sana. Teater itu menampilkan sebuah pertunjukan sihir, dan para penonton di sana nampaknya terlihat puas setelah mereka menyaksikan pertunjukan dari Brad. Mengetahui itu, Julius pun mulai iri dengan keberhasilan teman-temannya, dan dia saat ini mulai merasa bahwa dirinya menyedihkan. Hingga akhirnya Julius pun bertemu dengan Chris di jalan, dan ternyata Chris baru saja belanja untuk tempat usaha di mana dia saat ini bekerja. Mendengar itu, Julius pun langsung menjadi terdiam, dan ketika Chris bertanya di mana Julius saat ini bekerja, Julius pun langsung lari meninggalkan Chris. Julius adalah satu-satunya yang belum mendapatkan pekerjaan, dan setelah melarikan diri, Julius pun duduk di sebuah tepi sungai sendirian. Di dalam pikiran Julius, jika dia kembali sendirian, Marie pasti akan merasa jijik dengannya. Memikirkan itu, Julius pun menjadi semakin sedih. Tetapi tiba-tiba ada seorang pria yang bertanya apakah Julius saat ini dalam kondisi baik-baik saja. Yang lalu hal itu dijawab Julius bahwa dia baik-baik saja. Akan tetapi perut Julius malah tiba-tiba berbunyi. Mendengar itu, pria itu pun langsung tertawa, dan dia lalu mengajak Julius untuk makan di kedai sate miliknya. Menanggapi itu, Julius pun mengatakan bahwa dia tidak memiliki cukup banyak uang. Tetapi pria itu ternyata tidak mempermasalahkan hal itu. Saat melihat tusuk daging panggang, mata Julius mulai berbinar, dan dia nampaknya juga menyukai daging panggang yang ada di kedai ini. Selama menikmati daging panggang, pria itu dan Julius juga terus mengobrol bersama. Tetapi berbeda dari sebelumnya, Julius kali ini tidak mengatakan bahwa dia adalah seorang pangeran, dan Julius hanya mengatakan bahwa dia telah diusir dan disuruh untuk bekerja selama 1 bulan. Mendengar itu, pria pemilik kios nampak terlihat berpikir sebentar. Dan keesokan harinya, Julius ternyata sudah mulai bekerja di kedai itu. Sementara itu, di rumah keluarga Barrier, Belanger saat ini sedang menggerutu tentang keputusan Albergo, di mana Albergo bertindak terlalu lunak dengan perbuatan Leon. Leon memang berhasil menghajar keluarga Fievel, tetapi di antara bangsawan agung, keluarga Fievel adalah keluarga yang paling lemah. Dan Belanger menjadi sangat kesal karena Leon sudah bertingkah dengan sombong hanya karena dia berhasil mengalahkan keluarga Fievel. Namun meskipun begitu, Belanger tahu bahwa jika dia melawan Leon sendirian, dia masih akan mengalami kerusakan. Jadi karena itulah Belanger beranggapan bahwa akan lebih baik jika mereka menyatukan bangsawan agung dan lalu secara bersama-sama menghancurkan Leon saat ini. Akan tetapi Albergo ternyata malah memutuskan keputusan sendiri. Sebelumnya, keluarga Rold dan Barrier memiliki kedudukan yang sama. Namun setelah keluarga Lespinasse hancur, keluarga Rold malah menjadi ketua pelaksana, dan Belanger saat ini berpikir tentang bagaimana cara untuk mengambil posisi ketua dari Albergo. Namun di saat Belanger memikirkan itu, salah satu bawahnya akhirnya tiba untuk memberikan laporan. Akhir-akhir ini anaknya yaitu Loic mulai bertingkah cukup aneh. Jadi Belanger kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi anak itu. Dan ternyata berdasarkan laporan, Loic saat ini sedang terobsesi dengan seorang gadis, dan dia terus saja menguntit gadis itu. Bahkan sampai ada rumor buruk tentang Loic yang sudah mulai menyebar di akademi. Mendengar laporan itu, Belanger pun merasa malu dengan tindakan anaknya, dan dia lalu berniat untuk segera memarahi Loic saat dia sudah datang. Akan tetapi ternyata ada laporan lain mengenai gadis yang sedang didekati oleh Loic, yaitu dia memiliki adik yang saat ini sedang berpacaran dengan Emil. Dan selain itu juga ada indikasi bahwa gadis itu merupakan sisa dari keluarga Lespinasse. Mendengar itu, Belanger pun langsung menjadi kaget, dan dia kemudian teringat dengan anak kembar yang berasal dari keluarga Lespinasse.
Dalam pikiran Belanger, cukup aneh jika Albergue membiarkan keturunan keluarga Lespinasse untuk tetap hidup. Padahal salah satu di antara mereka adalah calon dari pendeta Miko. Memikirkan itu, Belanger merasa pasti ada sesuatu, dan dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera membawa Loïc ke hadapannya. Sementara itu, di sisi lain, Noel saat ini sedang pergi untuk berbelanja. Sejak pagi, Lelia sudah pergi bersama dengan Emil. Dan karena dia di rumah sendirian, Noel pun memutuskan untuk pergi berbelanja dan menyiapkan makanan. Akan tetapi, di saat dia memikirkan apa yang akan dia masak, Noel malah teringat dengan makanan kesukaan Leon. Memikirkan itu, Noel pun meyakinkan dirinya untuk segera melupakan Leon saat ini. Namun tanpa diduga, Noel malah bertemu dengan Loïc di saat dia baru saja keluar dari rumah. Melihat Loïc, Noel pun langsung mencoba untuk menutup pintu. Akan tetapi dengan tenaganya, Loïc langsung mendobrak pintu itu. Dan dengan tatapan tajamnya, Loïc pun mulai menyentuh pipi Noel. Melihat itu, Noel pun mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bersama dengan Loïc. Terlebih Loïc adalah pewaris dari keluarga bangsawan agung. Yang lalu hal itu ditanggapi oleh Loïc bahwa dia bisa menggunakan otoritasnya untuk mengatasi hal itu. Mendengar perkataan Loïc, Noel yang sudah tidak tahan akhirnya pun menampar pipi Loïc. Akan tetapi perban pada tangannya malah nampak terbuka. Dan Loïc nampaknya menyadari lambang yang ada di tangan Noel. Noel saat ini langsung mencoba untuk melarikan diri sambil menyembunyikan tangan kanannya. Tetapi Loïc langsung mengejar dan menangkap Noel begitu saja. Dan dengan senyuman mengerikan di wajahnya, Loïc kemudian memaksa Noel untuk memperlihatkan lambang pada tangan kanannya itu. Dan Noel yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya hanya bisa terdiam karena dia ketakutan. Namun ternyata Marie tiba-tiba muncul dan langsung menendang Loïc hingga terpental. Tetapi Loïc ternyata masih tidak terluka. Dan Marie yang melihat itu kemudian mengancam bahwa dia bisa saja mengadukan ini kepada Leon. Dan Leon pasti akan mengubah wilayah Loïc menjadi sebuah lautan api. Tetapi ternyata Loïc hanya tersenyum saat mendengar itu. Dan dia malah mengatakan bahwa dia dan Noel telah terikat dengan sebuah takdir. Mendengar itu, Noel pun mulai teringat dengan takdir dari keluarga Lespinasse. Sementara Loïc saat ini mulai menyuruh Marie untuk segera menyingkir darinya. Namun Marie tidak memperdulikan hal itu. Malahan Marie mengancam bahwa dia akan membuat Loïc menjadi seperti Pierre jika dia terus saja melakukan hal ini. Mendengar itu, Loïc benar-benar menjadi marah. Dan dia sekarang berniat untuk menggunakan lambang dari pohon sucinya. Tetapi ternyata sebelum Loïc menggunakannya, ada beberapa mobil yang muncul di sebelah mereka semua. Orang-orang yang ada di dalam mobil adalah pengikut dari keluarga Barrier. Dan mereka memaksa Loïc untuk segera ikut dengan mereka karena ayah Loïc saat ini ingin dia menemuinya. Mendengar nama ayahnya, Loïc pun langsung menurut. Akan tetapi dia masih mengatakan bahwa dia akan tetap datang untuk menjemput Noel setelah ini. Mendengar itu, Noel pun langsung menjadi gemetaran. Dan Marie yang melihat itu langsung membawa Noel untuk mengungsi ke dalam mansionnya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.